Oke, welcome back teman-teman. And today we are on day 4. Jadi hari ini kita ada di hari keempat dan di hari keempat ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh atau unik ya. Namanya adalah inversion atau pembalikan posisi kalimat. Jadi sebelumnya kita kan sudah belajar kalau kalimat itu kan urutannya subjek dulu baru predikat ya teman-teman. Tapi ada kasus tertentu di mana subjek predikat itu dibalik. Jadi urutannya bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Nah, kasus itulah yang disebut dengan inversion ini atau pembalikan posisi kalimat yang harusnya awalnya subjek predikat menjadi predikat subjek atau bagian dari predikat ada yang dipindah sebelumnya subjek. Nah, sebenarnya inversi ini di dalam kehidupan, maksudnya dalam penggunaan sehari-hari ya, maksud saya bahasa Inggris itu lumayan sering, terutama ketika kita mendengarkan mereka mengucapkan kalimat tanya. Jadi contoh yang paling mudah untuk inversi ini adalah, atau yang paling sering juga digunakan itu adalah pada kalimat tanya, teman-teman. Jadi kalau kita bertanya dalam bahasa Inggris, itu menggunakan pola kalimat yang disebut inversi ini. Nah, untuk menginversi itu caranya teman-teman harus lihat predikatnya dulu atau predikat yang dipakai itu apa. Kalau misalnya predikatnya itu adalah kata kerja yang nggak punya arti, misalnya to be saja gitu ya teman-teman, berdiri sendiri, maka cara menginversinya teman-teman cukup langsung pindahkan ke sebelumnya subjek aja. Jadi urutannya dibalik. Yang awalnya subjek dulu baru predikat, langsung dibalik jadi predikat dulu baru subjek. Nah, yang awalnya jadinya adalah Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping menjadi is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Karena ini kalimat tanya ya. Nah, ini saya salah tipu ya, teman-teman, itu harusnya i-nya besar karena di awal kalimat. Ya, jadi harusnya i-nya itu is-nya itu i-nya besar seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan yang kalimat positifnya berbunyi Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Sedangkan kalau sudah dirubah jadi kalimat tanya, dia akan berubah arti menjadi apakah Lucas Pacioli itu bapak akuntansi dan pembukuan, kemudian tanda tanya. Nah, kemudian kalau predikatnya itu bukan to be ya, teman-teman, tapi kalau predikatnya itu misalkan kata kerja yang punya arti. Dan kata kerja yang punya arti itu membutuhkan objek atau kita nyebutnya transitif materi kita kemarin ya. Contohnya adalah invented. Nah, kalimat positifnya berbunyi, Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Jadi kalau diartikan, Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tuna netra. Nah, invented ini karena dia adalah kata kerja yang membutuhkan objek, teman-teman ya. Kata benda apapun yang jatuh setelahnya itu jadi objek. Makanya invented ini tidak bisa langsung kita pindah di sebelumnya subjek, teman-teman. Karena nanti Louis Braille yang awalnya subjek itu nanti akan jadi objek dan kalimatnya tidak akan memiliki subjek. Nah, terus bagaimana cara menginversinya? Nah, cara menginversinya, teman-teman pisahkan dulu auxiliary dari dalamnya. Nah, jadi sebenarnya di dalam kata kerja tunggal, maksudnya kata kerja tunggal itu yang nggak pakai auxiliary itu ya, teman-teman, yaitu verb satu, kemudian verb 2, kemudian sorry, verb SIS dulu ya. Jadi verb satu, verb SIS, dan verb 2 itu sebenarnya di dalamnya itu ada auxiliary yang melebur jadi satu sama mereka gitu ya. Nah, verb satu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary do, yang mana gandengannya adalah verb satu. Itu ya, teman-teman. Kemudian verb SIS itu juga sebenarnya hasil dari peleburan auxiliary does dengan verb satu. Nah, verb 2 pun juga sama. Verb 2 itu sebenarnya peleburan dari auxiliary did dengan verb satu. Nah, nanti kalau teman-teman mau menginversi menggunakan kata kerja yang butuh objek tunggal, entah itu verb satu, verb SIS, atau verb 2, yang dipindah sebelumnya subjek itu hanya do, does, did-nya saja. Oke, sedangkan verb satunya atau kata dasarnya itu tetap tertinggal di setelahnya subjek. Nah, jadi kalimat Louis Braille invented Braille system of reading and writing for the blind ini kalau dijadikan kalimat tanya menjadi did Louis Braille invent Braille a system of reading and writing for the blind, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nanti artinya menjadi apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tuna netra seperti itu.
Nah, tapi kalau misalnya predikatnya sudah berupa auxiliary verb yang terpisah ya, teman-teman, bukan yang jadi satu seperti ini. Nah, maka teman-teman cukup pindahkan auxiliary yang paling depan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi predikatnya kan berupa auxiliary verb. Nah, kebetulan di sini auxiliary-nya cuma satu. Nah, tapi auxiliary itu bisa lebih dari satu kadang ya. Setelahnya auxiliary ada auxiliary yang lain, ada auxiliary yang lain seperti itu. Nah, nanti kalau mau teman-teman inversi, yang bisa dipindah ke paling depan adalah yang auxiliary pertama. Sisanya itu nanti tetap terletak di setelahnya subjek. Nah, karena kebetulan di sini cuma satu ya, was. Nanti kalau dijadikan kalimat tanya, was ini cukup kita pindah di sebelumnya subjek saja. Nah, jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nanti kalau diartikan jadinya apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, ini adalah cara menginversi, entah itu di kalimat tanya atau inversi-inversi yang lain, caranya sama. Teman-teman harus lihat dulu predikatnya berupa apa. Nah, masalahnya ya, teman-teman adalah bentuk kalimat tanya ini tidak akan pernah keluar di soal structure TOEFL. Kurang lebih sejauh ini ya. Saya nggak tahu kalau misalkan suatu saat nanti akan keluar, tapi sejauh ini inversi bentuk kalimat tanya itu tidak pernah keluar, teman-teman. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman, ada dua yang tidak boleh muncul di awal kalimat. Yang pertama adalah predikat, contohnya ini ya. Nah, ini kalau di soal structure TOEFL nggak boleh di awal kalimat, karena nggak ada kalimatannya di soal structure TOEFL. Gitu ya. Yang kedua adalah fanboys. Nah, conjunction fanboys juga jangan diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Seperti itu. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah, terus jenis inversi apa yang keluar di soal structure TOEFL? Ya kan, karena kan yang kalimat tanya ini nggak keluar, teman-teman. Cuman cara menginversi sama ya, entah itu kalimat tanya ataupun yang lain sama seperti ini tadi. Oke, nah untuk di soal structure TOEFL, inversi itu ada 5 penanda. Jadi kapan teman-teman membalik subjek predikat menjadi predikat subjek itu kalau teman-teman menemukan salah satu dari kelima ini, gitu ya. Yang pertama ada there, yang kedua ada adverb of place, yang ketiga ada negated adverb, yang keempat ada komparatif, yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang biasanya disebut dengan participle. Ya, teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari penanda pertama, yaitu ketika ada there. Nah, there ini dia adalah keterangan tempat, teman-teman ya. Artinya di sana. Biasanya dia diletakkan di paling belakang. Contohnya seperti ini. A big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana atau tinggal di sana. Nah, there itu kan tempatnya di belakang, setelahnya subjek, a big alligator, dan predikat lives. Gitu ya. Nah, tapi ketika there ini, karena dia keterangan ya, dan keterangan itu boleh dipindah di depan, teman-teman. Nah, ketika there ini kita pindah di depan sendiri, atau sebelumnya subjek ya, dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu. Nah, disitulah penanda inversi there ini. Ya, jadi kalau there dipindah ke depan tidak ada koma setelahnya, subjek predikat diinversi. Nah, jadinya there lives a big alligator. Di sana hiduplah seekor aligator besar. Ya, makanya predikat dulu di situ lives baru subjeknya a big alligator. Nah, mungkin lebih gampangnya ya, teman-teman. Supaya teman-teman bisa melogikakan ini, mungkin teman-teman ada yang tahu bahasa Inggrisnya ada seekor gajah. Nah, misalkan seperti ini, ada seekor gajah. Bahasa Inggrisnya gimana, teman? Jangan takut salah ya, teman-teman coba dulu. There is a elephant. Iya, betul. There is an, ya, Miss. Jadi Oh pakainya iya. is, teman-teman. Jadi, there is an elephant. Sorry. Nah, kalau misalnya saya rubah kalimatnya menjadi ada banyak gajah. Nah, bahasa Inggrisnya jadinya There is many elephant. nggak boleh pakai is, Miss. Karena kalau Oh, banyak oh berarti iya ya. There are there. many elephant. Nice. There, sorry, hanya hilang teman-teman. There There are are many elephants.
Ini ya, teman-teman. Nah, kenapa yang atas itu kan sebelumnya predikat pakainya sama-sama there dengan yang bawah kan juga there ya, teman-teman. Cuman yang atas pakainya is, yang bawah pakainya are. Karena kalau kita letakkan there di paling depan, subjeknya pindah di setelah predikat, teman-teman. Ya, jadi kalau yang atas itu kenapa pakai is? Karena subjeknya adalah an elephant. Sedangkan yang bawah sama-sama sebelumnya pakai there nih. Tapi dia pakai are. Kenapa? Subjeknya karena jamak, yaitu many elephants. Jadi dibalik, alasannya karena tadi teman-teman ada there yang dipindah di paling depan atau sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi untuk there ini ada pengecualian, teman-teman. Ya, yaitu ketika subjeknya itu ketika bukan kata benda, tapi kata ganti. Yaitu I, you, they, we, he, she, atau it tidak perlu diinversi. Walaupun ada there yang pindah-pindah, entah di belakang, entah di depan, jangan diinversi ya. Kalau subjeknya Ayu, Dewi, he, she, atau it. Oke, teman-teman. Contohnya seperti ini. Misalnya yang with there-nya di belakang dulu. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, ketika there ini dipindah di sebelum subjek, tidak ada koma setelahnya pun, urutannya tetap subjek dulu, baru predikat. Karena subjeknya menggunakan I. Itu subjek pronoun, teman-teman ya, atau kata ganti bukan kata benda itu ya. Makanya kalau dipindah ke depan urutannya menjadi there I work, tetap gitu ya. Jadi kayak there you go, bukan there go you ya, teman-teman. Eh, there he is, bukan there is he gitu ya. Jadi tetap there he is. Jadi kalau pakainya ayu dewi she it, urutannya tetap subjek predikat itu ya. Kemudian penanda kedua, ketika teman-teman menemukan ada keterangan tempat yang dipindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu karena tempatnya diambil, teman-teman, ngambek dia gitu ya. Nah, contohnya misalnya yang urut dulu, jadi keterangan tempat itu biasanya terletak di belakang, misalnya seperti ini. A massive shark lives in that trench. Seekor hiu besar tinggal di dalam palung itu. Nah, kan ada keterangan tempat di dalam palung itu. Keterangan tempat ini kalau dipindah di sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, maka urutannya diinversi. Jadinya, in that trance lives a massive shark. Di dalam palung itu hiduplah seekor hiu besar. Jadi predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya a massive shark. Seperti itu. Nah, kemudian penanda ketiga, ini yang paling sering keluar di inversinya TOEFL resmi dari ITS, teman-teman, yaitu negated adverb atau keterangan yang maknanya negatif, gitu ya. Nah, contoh keterangan yang maknanya negatif itu adalah seldom, barely, rarely, scarcely, atau hardly ever, gitu ya. Artinya semuanya ini sama, yaitu jarang. Oke, nah jarang itu dianggap sebagai keterangan yang maknanya negatif, teman-teman. Nah, kalau misalnya tempatnya di setelahnya subjek, intinya bukan dipindah di depannya, maka tidak perlu diinversi. Jadi urutannya tetap subjek dulu baru predikat. Contohnya, I itu subjeknya ya, seldom have lunch at work. Predikatnya adalah have. Jadi urutannya subjek dulu baru predikat. Nah, tapi kalau misalnya seldom ini kita pindah ke depan sendiri atau sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 3, teman-teman. Jadi inversi ya, dibalik seperti itu. Nah, jadinya seldom do I have lunch at work. Nah, itu kalau teman-teman lihat di sebelumnya kata I ada auxiliary do. Ya kan? Nah, itu bagian dari predikat. Nah, verb dari auxiliary do adalah kata have-nya itu. Itu ya. Nah, kenapa kok sebelumnya subjek ada auxiliary? Karena di depan sendiri ada keterangan yang maknanya negatif, yaitu seldom, artinya jarang. Itu ya. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ever, kita punya lagi, yaitu only. Kemudian diikuti keterangan. Jadi keterangan apapun, teman-teman, kalau sebelumnya itu ketambahan dengan kata only, keterangan itu dianggap menjadi negatif. Gitu ya. Kemudian misalnya little artinya sedikit, never tidak pernah, at no time. Nah ini tadi saya lupa ngecek teman-teman. At no time itu artinya langsung ya kalau saya nggak salah. Kayaknya dia bukan penanda inversi kayaknya, tapi nanti coba saya cek dulu. Kemudian not once artinya tidak. Nah contohnya misalkan saya pakai yang only only itu ya teman-teman. Misalnya kalau tempatnya masih di belakang itu jangan diinversi.
Contohnya seperti ini. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kita bisa menemukan habitat alami dari beruang kutub hanya di kutub saja. Di kutub utara ya, Arktik, seperti itu. Nah, only in the Arctic itu kalau kita pindah di depan sendiri, terus nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 3 atau negative adverb. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, itu kalau teman-teman lihat, di sebelumnya subjek we ada auxiliary yang pindah, yaitu can. Verbnya adalah find. Gitu ya. Jadi only in the Arctic can we find auxiliary subject verb. Nah, ini inversi karena ada keterangan yang maknanya negatif dipindah di awal seperti itu. Kemudian yang ke berikutnya, kita punya barisan-barisan berikutnya misalnya under no circumstances atau on no condition, artinya sama, teman-teman. Yaitu pokoknya jangan atau tidak boleh, gitu ya. Kemudian ada in a way, tidak mungkin, not only but also gitu. Nah, not only-nya itu tidak hanya but also-nya namun juga seperti itu. Nah, ketika but-nya itu but also-nya, jadi but-nya itu menghubungkan SP dengan SP atau dua subjek dua predikat yang mana sebelumnya but itu ada koma nantinya ya, teman-teman. Nah, kemudian sebelumnya kan berarti harusnya ada subjek predikat lagi. Nah, ketika subjek predikat lagi, sebelumnya subjeknya itu ada not only, jadi not only-nya itu pindah di paling depan sebelum subjek, maka di sini nanti diinversi, teman-teman. Bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Itu ya, kalau not only-nya dipindah di sebelumnya subjek, kalau tidak ya jangan gitu ya, karena kalau teman-teman paksakan misalkan di sini sudah ada subjek, terus teman-teman menemukan not only, di sini diinversi, nanti subjeknya ada 3, yang ini, yang di sini sama yang ini, sedangkan conjunction cuma 1, tidak bisa teman-teman, itu ya. Kemudian contohnya adalah you should not open the box, kamu tidak boleh membuka kotak tersebut. Nah, nah ini agak unik teman-teman ya. Jadi kebetulan notnya di sini menjelaskan kata kerja. Nah, not itu kalau dia menjelaskan kata kerja itu wajib teman-teman diikuti oleh auxiliary sebelumnya dan itu pasti jadi satu atau nempel. Jadi ketika not ini kita pindah di depannya subjek, pasti should-nya nanti juga ikut dan tempatnya sudah fix seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita pindah should not-nya ke depan, terus diikuti you setelahnya, terus diikuti open, itu nanti jadi kalimat tanya. Informasinya jadi berubah. Nah, ini yang saya bilang unik tadi. Makanya ketika not ini kita mau pindah ke depan, supaya informasinya tidak berubah jadi kalimat tanya, teman-teman carikan arti yang sama dengan not. Ya, yaitu under no circumstances atau on no condition. Boleh pilih salah satu. Gitu ya. Nah, jadinya nanti, sebentar saya hapus dulu. Nah, jadinya nanti, under no circumstances should you open the box. Nah, ini baru should-nya bisa ditaruh di setelahnya. Tapi kalau dia pakai not, nggak bisa kita bilang, not should you open the box. Nggak bisa, teman-teman. Karena not itu kalau dia nempel dengan auxiliary, pasti urutannya auxiliary dulu baru not. Gitu ya, makanya dicarikan yang beda. Tapi artinya sama, seperti itu. Lanjut ke barisan terakhir, kita punya nowhere, artinya tidak dimanapun, not until, eh, baru setelah gitu ya. No longer, artinya tidak lagi. Kemudian, nah ini yang mungkin teman-teman di hari kedua dulu waktu kita belajar fanboys, ada yang notice. Kenapa di fanboys itu N-nya saya warnai beda, warnanya biru sendiri. Sedangkan yang lain di fanboys itu saya warnai merah. Nah itu bukan karena saya eh, alay gitu ya teman-teman kan, nah tapi karena ada penggunaan khusus memang untuk apa namanya conjunction nor itu. Jadi conjunction fanboys nor itu khusus ya teman-teman, kalau dia menghubungkan dua SP setelahnya itu harus diinversi, jadi subjek predikat nor predikat kemudian subjek seperti itu. Sorry, warnanya nggak kelihatan ya teman-teman, jadi predikat dulu baru subjek seperti itu. Nah, saya pakai contoh yang paling sering keluar ya, yaitu not until. Teman-teman, ini yang paling seru, yang paling sering keluar, terutama akhir-akhir ini. Kalau teman-teman nanti ngambil tes TOEFL yang resmi dari ITS dan keluar yang inversik, kemungkinan besar yang keluar adalah not until ini, ya teman-teman. Nah, contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed
to view. Baru setelah abad ke-20-an, abad ke-20 maksud saya, eh, Great Sphinx of Giza itu dipertontonkan untuk dilihat, maksudnya untuk umum seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan di situ ada subjeknya adalah The Great Sphinx of Giza ini ya. Nah, kemudian ada auxiliary sebelumnya yaitu was, ada verb setelahnya yaitu exposed. Seperti itu. Itu ya, teman-teman diinversi karena ada not until the 20th century ini. Seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihafal, nanti teman-teman tulis aja di buku catatan teman-teman. Ketika latihan sambil dibuka, itu nanti akan hafal dengan sendirinya. Gitu ya. Lanjut ke penanda keempat, teman-teman. More than atau komparatif. Caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Nah, untuk bilang lebih dari atau membandingkan dua variabel, gitu ya. Kita bisa pakai setelahnya than itu diikuti kata benda yang dibandingkan saja. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, tapi than ini juga punya kelas kata conjunction, teman-teman. Jadi setelahnya than ini boleh diikuti subjek predikat. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet is. Nah, setelahnya than itu ada subjek our planet, predikatnya adalah is. Dan setelahnya than ini keunikannya than ya, teman-teman, itu boleh subjek predikatnya ini kita inversi. Jadi kita juga boleh bilang Jupiter is much larger than is our planet. Jadi predikat dulu baru subjeknya. Seperti itu. Nah, untuk more than ini kalau di soal resmi yang dari ITS saya belum pernah nemu, teman-teman. Tapi kalau yang diprediksi saya nggak tahu kenapa sering sekali keluar. Makanya untuk jaga-jaga siapa tahu nanti ketika teman-teman realitas ternyata keluar atau ketika teman-teman tes ngambil prediksi ternyata keluar saya berikan. Gitu ya. Lanjut ke maksud saya ke penanda terakhir, yaitu ada verb ing atau verb 3 yang agak panjang ya setelahnya biasanya, teman-teman. Kemudian dipindah ke sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek ngambek, teman-teman. Dia diinversi dengan predikatnya. Contoh yang urut dulu ya, misalnya Himalaya is located between China and Nepal. Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Nah, located sampai Nepal ini, kalau kita pindah sebelumnya Himalaya dan tidak dikasih koma, maka subjeknya atau Himalaya ini ngambek, teman-teman. Jadinya, located between China and Nepal, nah ada predikatnya dulu, is Himalaya, baru subjeknya di situ, teman-teman. Nah, verb ing pun juga sama ya. Misalnya, Himalaya is flying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, lying ini kalau kita sampai Nepal ini ya, kita pindah sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma setelahnya, maka subjek predikat kita inversi jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah kelima penanda inversi. Jadi kalau teman-teman menemukan 5 tadi ya, terutama yang dipindah-pindah tadi sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka teman-teman carikan yang predikat dulu baru subjek di pilihan A, B, C, D. Nah, untuk contoh penggunaannya di dalam soal kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Caranya sama seperti biasa, oke? Jadi satu cara, teman-teman, di structure ini yang kita pakai di kelas gitu ya. Cari predikatnya dulu. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat, di situ tidak ada. Nah, berarti di sini teman-teman harus carikan predikat. Selain predikat, kalimat juga wajib memiliki subjek materi hari pertama ya. Kita cari apakah ada subjek. Nah, di situ ada kata benda the second level, tapi ini nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Loh, kenapa? Karena ada preposisi on. Nah, fungsi preposisi itu adalah merubah kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Nah, keterangan nggak bisa jadi subjek, teman-teman. Di situ ada kata benda lagi, yaitu the parking lot. Tapi sama saja, sebelumnya the parking lot ada preposisi, dia juga jadi keterangan, teman-teman. Gitu ya. Artinya kita juga belum punya subjek. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru mencari subjek predikat. Karena di sini ada yang aneh, teman-teman. Yang aneh adalah subjek kok hampir di akhir kalimat. Kan biasanya subjek kan di paling depan gitu ya. Nah, apalagi sebelumnya itu nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman wajib curiga. Ya, karena it is suspicious gitu ya, teman-teman.
Nah, kalau kita cek di situ on the second level of the parking lot itu kan kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, di lantai 2 dari tempat parkir itu kan keterangan tempat ya, teman-teman. Dan dari 5 tadi, nomor 2 penanda inversi nomor 2 tadi adalah keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Maka jangan cari subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek, gitu ya. Jadi cari A, B, C, D yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana? Kalau yang predikat dulu baru subjek. Teman-teman boleh coba dulu, jangan takut salah. Oke, ada jawaban delta, ada juga jawaban alfa. Oke, mari kita cek bersama ya. Kalau gitu, nah di situ kalau kita lihat yang alfa ini mirip dengan yang bravo, teman-teman. Ya, dia diawali oleh predikat dan memang kita akan cari yang predikat dulu, ya kan? Nah, cuman bedanya, maksud saya adalah setelahnya itu ada kata empty. Empty itu artinya adalah kosong. Ya, yang mana kosong itu kalau teman-teman cek di kamus dia adalah kata sifat. Kata sifat berdiri sendiri tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek itu hanyalah kata benda atau kata ganti, teman-teman. Jadi yang alfa sama bravo tidak bisa, alasannya kita tidak punya subjek. Sedangkan tadi kita juga butuh subjek. Gitu ya. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta. Nah, di situ ada kata kerja are, ya, predikatnya. Subjeknya adalah some empty stalls. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie kenapa tidak bisa? Karena di situ subjek dan juga predikatnya tidak diinversi. Sedangkan tadi kita menemukan penanda inversi nomor 2, yaitu keterangan tempat yang dipindah sebelum subjek tidak ada koma setelahnya. Itu ya, teman-teman. Contoh berikutnya, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Oke, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata kerja yang akhirannya ed, teman-teman. Ini materi kita kemarin ya. Nah, kata kerja yang berakhiran ed itu bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 berarti predikat ya ini. Tapi verb yang akhirannya ed, apalagi dia berdiri sendiri seperti itu, bisa saja dia verb 3. Nah, kalau verb 3 dia bukan predikat. Nah, cara menentukannya gimana? Kemarin kita sudah pelajari, tapi cara yang kemarin kita pelajari ternyata tidak bisa, teman-teman, dipakai untuk mencari tahu apakah itu verb 2 atau verb 3. Loh, kok gitu, Sir? Alasannya adalah di kata kerja yang dipakai, teman-teman. Dia menggunakan kata kerja stop. Nah, kata kerja stop itu memiliki dua arti atau dua makna ya. Yang pertama, dia punya makna transitif atau yang membutuhkan objek. Artinya adalah menghentikan. Nah, menghentikan itu butuh objek. Karena nggak ada objeknya, nanti jadi verb 3. Ya kan? Nah, tapi stop itu juga bisa artinya yang intransitif atau yang tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Yaitu berhenti. Nah, kalau berhenti memang dia tidak boleh dikasih objek. Memang nggak ada objek yang nggak boleh justru dikasih objek. Dan dia hanya bisa aktif. Nah, kalau dia masuknya yang berhenti ini berarti dia verb 2. Nah, cara mengetahuinya adalah dengan memahami penggunaan umum atau alaminya gitu ya. Jadi kalau di alam liar itu verb 2 bagaimana? Kalau di alam liar atau di bahasa Inggris itu verb 3 bagaimana? Seperti itu, teman-teman. Nah, verb 2 sama verb 3 itu selain bedanya kalau verb 2 predikat, kalau verb 3 bukan ya. Bedanya adalah selain juga aktif sama pasif ya, teman-teman. Kalau verb 2 aktif, verb 3 pasif, bedanya adalah verb 2 itu tidak boleh dipakaikan auxiliary sebelumnya. Jadi dia hanya bisa berdiri sendiri, sama kayak verb SES. Ya, dia hanya bisa jadi predikat berdiri sendiri. Sedangkan verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Kecuali sebelumnya dikasih auxiliary. Atau kalau verb 3 ini supaya jadi predikat harus dikasih auxiliary sebelumnya. Nah, jadi bedanya di situ, teman-teman. Nah, cara mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3 di kasus ini, teman-teman cek yang teman-teman masukkan ke sini nanti ada auxiliary-nya enggak. Supaya kita bisa tahu stop ini verb 2 atau verb 3. Jadi kita lihat pilihan A, B, C, D, teman-teman. Di pilihan alpha, di situ ada dua auxiliary-nya, yaitu will sama be. Yang Bravo juga sama, will be. Charlie juga sama,
will be. Delta juga sama will be. Ya, teman-teman. Nah, semuanya ada auxiliary-nya. Otomatis ini nanti stopnya jadi verb 3. Karena auxiliary nggak mungkin ketemu verb 2. Nggak boleh pakai verb 2. Gitu ya. Nah, jadi ini verb 3, bukan verb 2. Oke? Nah, tapi verb 3 ini membutuhkan auxiliary nanti di sini. Jadi, teman-teman nanti harus carikan auxiliary yang mana yang bisa dimasukkan di sini. Nah, kemudian selain predikat, nantinya ini kan jadi predikat ya, teman-teman, auxiliary stopnya ini. Nah, kita juga cek apakah di soal sudah ada subjek atau belum. Di depan sendiri, nah satu-satunya kata benda di sebelum titik-titik adalah kata situations. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat di sebelumnya itu ada preposisi in. Nah, seperti yang selalu saya sampaikan, preposisi itu harus nabrak nemu kata bendanya dulu atau kata ganti, teman-teman. Sebelum dia menabrak bagian kalimat yang lain. Itu ya, jadi ini satu kesatuan. Dia adalah keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Nah, artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, cuman subjek kok letaknya jauh di tengah-tengah kalimat, bahkan hampir di akhir kalimat. Teman-teman harus cek dulu sebelumnya ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Terutama ketika nggak ada koma sama sekali seperti ini, teman-teman. Ya kan, di sebelumnya subjeknya. Nah, kalau kita lihat di depan, ternyata ada only, teman-teman. Nah, keterangan apapun kalau sebelumnya dikasih only menjadi negatif. Dan negatif adverb itu kalau dipindah sebelumnya subjek, tidak ada koma setelahnya, jadi penanda inversi. Nah, jadi teman-teman carikan yang dibalik. Jadi subjeknya nanti di setelah auxiliary. Tapi hati-hati ya, ketika tadi kita belajar kalimat tanya tadi di awal sebelum membahas auxiliary, inversi yang di soal TOEFL, teman-teman, kan cara menginversi kalau predikatnya itu berupa auxiliary verb itu hanya satu auxiliary saja, yaitu auxiliary yang terdepan yang bisa kita pindah di sebelumnya subjek. Seumpama ada auxiliary lebih dari satu, sisa auxiliary yang pertama itu letaknya tetap di setelahnya subjek. Gitu ya. Nah, karena di pilihan A, B, C, D tadi kan ada dua auxiliary ya, teman-teman. Nah, jadi yang bisa dipindah sebelum subjek cuma satu auxiliary saja. Sisa auxiliary-nya terletak di setelahnya subjek. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana ini, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya yang delta ya. Di situ ada auxiliary will, kemudian subjeknya adalah the printing process, kemudian ada auxiliary lagi be, baru verb tiganya yaitu stop. Nah, nanti kalimatnya kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah cara mencari atau soal-soal inversi itu seperti itu. Tapi nanti ketika teman-teman udah sering latihan, teman-teman itu lihat dari depan aja. Misalkan nemu only in, oh, udah pasti ini inversi. Nggak perlu dibaca sisanya. Sudah pasti, teman-teman. Terutama not until tadi yang saya sebutkan tadi ya. Teman-teman ketika narik dari depan ke belakang tiba-tiba nemu not until. Nggak ada koma sama sekali. Fix, cari yang predikat dulu baru subjek. Karena not until kan keterangan maknya negatif ya. Dipindah di depan sendiri terus nggak ada komanya itu sudah fix teman-teman. Harus ada bentuk inversi. Seperti itu. Itu ya. Nanti kalau teman-teman sudah sering latihan. Makanya tidak pernah bosan-bosan saya selalu mengingatkan ke teman-teman. Hajar latihannya teman-teman. Itu ya. Kemudian contoh sebentar. Mr. Tion dalam situations nggak selalu bisa jadi kata benda ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah situ apa namanya? Tion itu apakah eh, selalu kata benda? Jawabannya tidak. Ya, contohnya function, teman-teman. Function itu bisa kata benda, bisa kata kerja. It doesn't function. Sama kayak it doesn't work. Gitu ya. It's not functioning. Ini nggak berfungsi atau ini nggak bekerja. Tapi function juga bisa jadi kata benda, artinya fungsi. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau dalam situations, apakah itu nggak selalu kata benda? Kalau situation itu fix kata benda, teman-teman. Gitu ya. Karena dia memiliki kata kerja sendiri, yaitu situate. Situate, artinya meletakkan atau menaruh. Seperti itu. Gitu ya. Makanya ada situated, ada situating. Seperti itu.
Tapi kalau situations itu sudah pasti dia kata benda, teman-teman. Artinya situasi atau keadaan. Itu ya. Jadi kalau Tion tidak selalu kata benda, 90% kata benda, tapi kan ada 10%-nya, teman-teman. Ya kan, makanya saya bilang tidak selalu seperti itu. Oke, tergantung konteks kalimat lagi ya harus dipahami. Tapi kalau situation itu sudah pasti kata benda, Mister. Gitu ya. Tapi kalau selain situation ada tion-tion lagi, teman-teman cek dulu. Tapi 90% atau sebagian besar gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketika tes itu kan nggak ada waktu tuh. Ada tion, maksudnya nggak boleh buka kamus. Teman-teman nggak bisa. Kalau ketahuan buka kamus pasti didiskualifikasi gitu ya, dan nggak bisa ambil tes lagi seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman sudah tahu tion itu letaknya di mana, apakah di predikat, apakah di subjek, teman-teman bisa nebak kelas katanya seperti itu. Jadi dari letaknya di dalam kalimat. Itu ya. Oke, lanjut ke contoh terakhir, teman-teman. Nah, di contoh terakhir ini adalah anti and inversion atau apa ya, lawannya inversi, teman-teman. Gitu ya. Jadi lawannya inversi itu adalah bab kita hari kedua. Jadi kalau teman-teman menemukan materi kita hari kedua, yaitu tentang conjunction atau kata hubung. Contohnya di sini adalah why. Ini sudah pasti setelahnya tidak boleh diinversi. Terutama nggak ada penanda inversi setelahnya gitu ya. Jadi harus urut subjek dulu, baru predikat. Gitu ya teman-teman. Hanya ada satu conjunction yang setelahnya itu harus diinversi, yaitu conjunction nor, teman-teman. Nah, conjunction nor itu ketika menghubungkan dua SP, subjek predikat setelahnya harus diinversi. Jadi nanti urutannya jadi subjek predikat, nor predikat dulu baru subjek seperti itu. Tapi khusus untuk nor ya, teman-teman. Selain conjunction nor tidak boleh diinversi, harus urut setelahnya. Oke, nah jadi di sini teman-teman harus carikan subjek dulu baru predikat. Dan saya lihat di chat, Miss Ida menjawab Charlie dan betul sekali, Miss. Jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada subjek he, predikatnya adalah did. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, kalau teman-teman masukkan yang alpha, why did he do it? Nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di situ ditutupnya menggunakan tanda period atau titik, teman-teman. Bukan tanda tanya, bukan question mark. Gitu ya. Nah, maka tidak boleh ada bentuk pertanyaan. Makanya selalu saya sampaikan ke teman-teman, kalau menemukan 5W1H jangan dianggap kalimat. Maksud saya kata tanya. Tapi anggap itu sebagai conjunction. Walaupun kalau teman-teman cek di kamus, why ini kelas katanya adalah adverb. Sama kayak kapan hari ada yang bertanya, oh itu kalau saya cek di kamus itu kata ganti Mister Pronoun. Itu kalau dalam pertanyaan teman-teman. Ya, di soal structure TOEFL nggak ada pertanyaan, pasti titik. Jadi kalimat positif atau kalimat negatif seperti itu. Makanya kalau menemukan kalimat tanya, jangan dianggap kalimat tanya. Maksudnya jangan dianggap kata tanya. Anggap sebagai conjunction atau kata hubung seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute atau teman-teman tulis di chat, nggak apa-apa. Ya, nggak ada ya, teman-teman. Oke deh, kalau tidak ada, mari kita ke latihan soal. Seperti biasa untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban teman-teman ke saya ya, supaya tidak eh, bingung dengan jawaban yang lain atau teman-teman juga bisa lebih fokus gitu ya. Dan untuk apa namanya mic-nya saya mute dulu semuanya ya, supaya tidak ada suara bocor. Silakan teman-teman, di sini ada satu soal, jangan takut benar waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. It's a part of the learning ya, teman-teman. Saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, Alpha, Charlie, atau Delta? Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Nah, di sini berarti kita butuh predikat. Selain predikat, kalimat juga membutuhkan subjek. Kita cek apakah sudah ada subjek sebelumnya. Ternyata tidak ada, karena the 20th century, itu kata benda ya, sebelumnya ada preposisi until. Dia jadi keterangan, teman-teman. Keterangan waktu gitu ya. Nah, berarti di sini kita membutuhkan subjek. Nah, tapi ke subjek tempatnya bukan di awal. Teman-teman cek di situ. Ternyata keterangan waktunya dinegatifkan, teman-teman. Ada note-nya. Nah, not until ini adalah penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb. Jadi cari urutan yang predikat dulu, baru subjek. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha, ya teman-teman. Did auxiliary, societies, subject, begin verb setelah auxiliary-nya. Gitu ya. Kalau yang bravo, kenapa tidak bisa, Sir? Karena ada conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie kenapa salah? Tidak ada subjek, tidak ada predikat. Kita butuhnya subjek predikat dan yang dibalik ya, yang diinversi. Kalau yang Delta kenapa salah? Hanya ada subjek, tidak ada predikatnya. Delta tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, not until the 20th century did societies begin to recognize the importance of mental health awareness. Jadi kalau diartikan, baru setelah abad ke-20, masyarakat itu mulai mengenali betapa pentingnya gitu ya eh, kesadaran kesehatan mental seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba lagi. Alhamdulillah. Semangat ya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Alpha. Oke, mari kita cek bersama dulu. Cari predikatnya dulu ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata kerja advances. Itu sudah pasti dia adalah predikat, teman-teman, karena verb SES. Subjeknya adalah it. Sebelumnya subjek it, di situ ada fanbus yang sebelumnya pas itu ada satu koma. Menandakan bahwa fanbus ini menghubungkan dua SP, teman-teman. Artinya sebelumnya bat tadi itu harusnya ada SP satu lagi, tapi belum ada. Nah, jadi di sini kita harus carikan SP. Nah, tapi jangan buru-buru cari SP ya. Karena di sebelumnya S di situ atau sebelumnya subjek di situ ternyata ada not only, itu keterangan yang maknanya negatif. Dan kalau dipindah sebelumnya subjek, maka subjeknya ngambek, dipindah dengan atau diinversi dengan predikatnya, teman-teman. Jadi cari yang urutannya predikat dulu baru subjek. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta ya. Di situ ada auxiliary is, subjek neuroscience, kemudian diikuti verb 3 yaitu used. Auxiliary verb 3 jadi predikat. Ya, teman-teman. Kalau yang alfa kenapa salah? Karena tidak diinversi, sedangkan di soal ada penanda inversi. Kalau yang bravo kenapa salah? Hanya ada subjek, tidak ada predikat lagi. Kita butuhnya subjek sama predikat lagi yang diinversi ya. Kalau yang Charlie sama, tidak ada predikat, teman-teman. Hanya ada gerund sebagai subjek nanti kalau dimasukkan di sini. Jadi tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, not only is neuroscience used to investigate brain function, but it also advances treatments for neurological disorders. Jadi kalau diartikan, tak hanya neuroscience itu digunakan untuk menginvestigasi fungsi otak, namun neuroscience itu juga memajukan atau apa ya, bahasa saya enak teman-teman, meningkatkan gitu ya, meningkatkan perawatan-perawatan untuk
kelainan neurologis seperti itu, atau saraf gitu ya, saraf otak teman-teman. Oh iya, using in kan bukan verb yang predikat maksudnya. Betul, kalau yang Charlie salahnya karena itu bukan predikat, teman-teman. Ya, karena verb in yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, gitu ya. Lanjut lagi, nanti teman-teman akan terbiasa. Semakin teman-teman sering ketemu, oh iya ya, verb in mungkin sekali dua kali teman-teman lupa. And it's normal, guys. Oke, lupa itu memang apa namanya, naluriahnya kita gitu ya. Nah, tapi ketika teman-teman sudah sekali dua kali lupa terus dibenerin, lupa dibenerin, itu nanti akan teringat. Dan bahkan itu lebih nempel dibandingkan teman-teman harus menghafal, gitu ya. Jadi sekali lagi, jangan takut salah, dicoba dulu. Oke, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Nah, sudah lengkap teman-teman. Mari kita cek bareng. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb SES yaitu provides, ya kan? Subjeknya itu di depan sendiri tadi teman-teman yaitu online education. Karena tunggal dia pakainya verb SES. Oke. Nah, kemudian sebelumnya provides itu ada fanboys yang sebelumnya nggak ada komanya. Yang menandakan bahwa fanboys ini hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, yang dihubungkan apa? Karena setelahnya ada predikat provides, maka sebelumnya juga harus ada predikat. Tapi predikat saja ya, teman-teman, jangan dimasukkan subjek lagi. Karena kalau teman-teman masukkan subjek lagi, nanti subjeknya pemborosan atau double. Karena but-nya itu kan bukan menghubungkan subjek, teman-teman, tapi menghubungkan predikat dengan predikat. Itu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang itu ya. Yang alfa kenapa salah? Nah, yang saya sampaikan tadi, jangan dimasukkan subjek lagi, nanti subjeknya double yang sebelumnya but, teman-teman. Ya kan? Jadi yang alfa nggak bisanya atau salahnya karena subjeknya nanti double. Kalau yang Charlie sama, cuman dia nggak diinversi aja, cuman subjeknya nanti jadi double, teman-teman. D itu kata ganti di subjek gitu ya. Nah, kalau yang delta ada conjunction subjek predikat. Nah, kalimat itu kalau kita mau masukkan conjunction subjek predikat harus pastikan lengkap dulu. Karena kalau kita paksakan masukkan yang delta CSP satu lagi, ini masih membutuhkan satu yang dihubungkan, teman-teman. Ya, jadi harus di apa ya, harus diselesaikan dulu atau dilengkapi dulu. Nanti kalau sudah lengkap mau ditambahkan CSP berapapun silahkan. Nah, tapi kalau belum lengkap teman-teman tambahkan CSP tetap ada yang hilang di induk kalimatnya. Gitu ya, makanya yang delta tidak bisa, teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, online education not only expand access to learning, but also provides flexibility. Jadi kalau diartikan, pendidikan online tidak hanya mengekspansi itu apa teman-teman, melebar luas gitu ya, atau membuka, jadi membuka akses kepada pembelajaran. Namun, maksudnya kemudahan ya, akses di sini maksudnya kemudahan. Jadi mengembangkan atau memperbesar kemudahan pada belajar atau pada pembelajaran, namun juga menyediakan fleksibilitas, maksudnya pilihan. Seperti itu. Jadi mau online silakan, mau offline silakan. Seperti itu. Oh iya, bravo. Betul. Sir, kenapa expand bukan expands? Kan predikat setelah fanboys. Oh iya, benar teman-teman. Nah, ini saya berarti salah ketik ya. It's correct. Jadi ini harusnya expands ya, teman-teman. Ini saya tipu. Mohon maaf. Jadi ini nanti saya perbaiki. Terima kasih, Miss Mai. Gitu ya. Nah, jadi ini harusnya expand dan ini D-nya harusnya bukan D ya, itu mungkin it, teman-teman. Tapi mungkin waktu itu saya eh, jadi gini nanti, jadi saya tuh pakai cloningan, mengcloning soal-soal yang asli gitu ya. Nah, kadang saya lupa merubah ABCD-nya seperti itu. Nah, tapi terima kasih nanti saya rubah yang ini, teman-teman. Oke, jadi
betul, harusnya expense, teman-teman. Bukan expand aja. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nanti yang sisi sore juga coba saya cek. Karena ini juga cloningan kan. Yang sisi sore juga cloningan yang asli dari TS. Sesi sore tadi ada, sesi malam juga ada yang ini. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman ini itu harusnya verb SIS teman-teman, bukan verb satu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya dulu. Silakan teman-teman coba dulu. Waktunya 30 detik. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright, thumbs up guys. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban bravo, 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 bravo. Ada juga jawaban alpha. Oke, kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, forms ini bukan predikat ya teman-teman. Karena nggak ada subjeknya. Jadi forms inilah kata benda. Gitu ya. Nah, practice ini juga nggak ada objeknya ya teman-teman. Karena setelahnya diikuti preposisi around. Oke, berarti ini verb 3. Praktis itu artinya mempraktekkan. Dia kan butuh objek, teman-teman. Ya kan? Nah, setelahnya nggak ada objeknya. Berarti ini verb 3, teman-teman. Nah, berarti kalimat ini belum punya predikat. Jadi, kita harus carikan predikatnya dulu. Kemudian, di sebelumnya itu kan juga belum ada subjek. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Ya kan? Nah, karena nggak ada komanya, di situ ada there. Ini adalah penanda inversi nomor satu. Nah, berarti di sini dibalik teman-teman, urutannya predikat dulu baru subjek. Nah, kebetulan di setelah titik-titik sudah ada kata benda yaitu several forms atau beberapa bentuk gitu ya. Nah, jadi tugas kita hanya mencarikan predikat saja. Di pilihan A, B, C, D yang predikat saja cuman alpha atau bravo. Kalau yang Charlie itu nggak bisa teman-teman karena dia verb 3 ya dari to be. Nah, verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Kalau yang delta tuh verb 1 juga sama, tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi antara alfa atau bravo. Bedanya alfa sama bravo adalah yang alfa is itu dipakai ketika subjeknya tunggal, teman-teman. Kalau are itu dipakai ketika subjeknya jamak. Jadi untuk mengetahui jawabannya is atau are ya kita lihat subjeknya tunggal atau jamak. Nah, subjeknya menggunakan several forms, beberapa bentuk. Berarti kan banyak, teman-teman ya. Ada S-nya juga di situ. Otomatis jawabannya berarti yang bravo, bukan yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, there are several forms of government practiced around the world. Jadi kalau diartikan, ada banyak atau berbagai bentuk sistem pemerintahan maksudnya gitu ya, yang dipraktekkan di seluruh dunia. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa, oke. Sepertinya semua menjawab. Oh ya, ada juga yang menjawab Bravo. Oke, antara Alfa atau Bravo, mari kita cek bersama. Mari kita cari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, endangered ini dia bukan verb 2 ya. Walaupun setelahnya ada kata benda, teman-teman. Nah, kata benda spesies ini itu adalah objek, tapi bukan objeknya endangered ini. Ya, tapi dia adalah objeknya preposition for. Seperti yang saya sampaikan tadi, preposisi itu harus dicarikan kata bendanya. Nah, nanti di antara preposisi sama kata benda, itu dia adalah kata sifat. Nah, ini verb 3 berarti, teman-teman. Ya, endangered ini verb 3 artinya yang hampir punah. Gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita belum memiliki predikat, oke? Kita di sini harus carikan predikat dulu.
subjeknya juga belum ada, kemudian ada there. Nah, ini soal yang mirip dengan soal sebelumnya tadi. Bedanya adalah subjeknya dia tunggal, yaitu a risk, sebuah resiko. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang alfa, teman-teman. Oke, bukan yang Bravo, karena kalau yang Bravo dipakai ketika subjeknya jamak, sedangkan di situ subjeknya tunggal. Gitu ya. Kalau yang Charlie itu verb 3, yang Delta itu verb 1, tidak bisa jadi predikat. Nah, nanti kalau dibaca, there is a risk of extinction for many endangered species. Jadi kalau diartikan, ada sebuah risiko akan kepunahan untuk banyak spesies-spesies yang terancam punah. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Oke, antara alfa atau delta, mari kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita membutuhkan kata kerja sebagai predikat ya. Nah, subjeknya itu adalah sama. Di sini juga belum ada subjek. Nah, tapi subjek kok terletak di tengah-tengah kalimat, sebelumnya tidak ada koma sama sekali, teman-teman cek sebelumnya ada apa. Nah, ternyata benar saja, in the southern part of California, itu adalah keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman, alias diinversi. Gitu ya, jadi cari yang predikatnya dulu, baru subjek. Oke, nah jadi jawaban yang benar adalah yang alfa. Kalau yang delta itu memang predikat dulu baru subjek juga ya. Cuman karena ada pemborosan penanda inversi, teman-teman. Sama-sama keterangan tempat. Bedanya yang di soal itu keterangan tempatnya jelas di bagian selatan California. Sedangkan kalau yang delta itu adalah kata gantinya keterangan. Keterangan tempat, teman-teman. Artinya di sana. Di sana di mana? Gitu kan? Jadi di sana yang ini tadi. Jadi salah satu aja. Kita pakai di sana atau pakai yang diperjelas ini. Nah, karena sudah ada yang diperjelas ini ya jangan pakai di sana lagi. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, in the southern part of California lies the city of Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles ya, maaf. Known for its beaches and entertainment industry. Jadi di bagian selatannya California eh, ada kota Los Angeles yang dikenal untuk pantai-pantainya dan juga industri hiburannya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Yang mudah. Don't forget. Jadi dan jadi. Yeah, it's almost done. So let's take it back. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban eh, Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie kita cek bersama teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary yaitu did teman-teman. Subjeknya adalah scientist, verbnya adalah begin. Nah ini diinversi, ada auxiliary dulu baru subjek baru verb. Nah berarti di sini teman-teman diminta untuk mencari penanda inversi. Dan di pilihan A, B, C, D, penanda inversi cuma satu, yaitu yang Bravo. Ya, teman-teman. Nah, penanda inversi nomor berapa? Yaitu dia nomor 3 tentang keterangan yang maknanya negatif. Nah, kalau yang alfa, yang Charlie, itu keterangan, keterangan waktu, teman-teman. Keterangan waktu itu kalau dipindah ke depan pun, kalau nggak ada komanya, itu tidak menjadi penanda inversi.
kecuali kalau keterangan waktu tersebut dinegatifkan. Nanti jadi negatif adverb atau keterangan yang mananya negatif seperti itu. Itu ya. Jadi yang Charlie tidak bisanya di situ, teman-teman. Oke. Diingat-ingat not until yang negatif. Kalau until itu positif dan itu keterangan waktu ya, bukan keterangan tempat. Jadi tidak jadi penanda inversi. Kan tadi cuma ada 5 yang kita bahas tadi penanda inversi. Itu ya. Nah, nanti kalau dibaca not until the development of microscope in the 17th century did scientists begin to understand the microscopic world. Jadi baru setelah eh, perkembangan mikroskop di abad ke-17, para ilmuwan itu mulai memahami dunia mikroskopis. Seperti itu. Next, ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alfa, Alfa, Alfa sepertinya semua. Oh enggak, ada juga jawaban Bravo. Oke, mari kita cek bareng. Cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, charge ini dia bukan verb 2 ya, walaupun setelahnya ada kata benda teman-teman. Jadi gini, ini mirip dengan yang setelah preposisi tadi. Cuman ini bedanya adalah bukan preposisi teman-teman. Bedanya adalah dia namanya determiner. Ini materi kita hari ke-6 sebenarnya ya. Tapi sama kayak the yang pernah saya sebutkan di hari pertama. The, salah satu keluarganya adalah ini, dia harus nabrak kata benda dulu. Ya, dia karena dia hanya bisa menjelaskan kata benda, teman-teman. Di dalam kalimat itu hanya bisa menjelaskan atau nempel dengan kata benda. Nah, kata bendanya adalah partikel. Nah, berarti sebelum-sebelumnya partikel ini semuanya adalah kata sifat, kecuali negatively ya, itu kata keterangan yang menjelaskan kata sifat charge ini, teman-teman. Nah, berarti charge ini dia adalah verb 3. Ini bukan objek ya. Dia adalah kata benda miliknya teman-teman. Seperti itu. Karena nggak bisa berdiri sendiri, kemudian diikuti verb 2, predikat kan berarti, kemudian diikuti objek. Nah, nya ini fungsinya sebagai apa kan nggak jelas. Seperti itu. Jadi, nya ini menjelaskan partikel. Jadi, ini jadi satu kesatuan. Gitu ya. Artinya, di soal ini kita belum memiliki predikat. Jadi teman-teman diminta mencarikan predikat. Kemudian apakah sudah ada subjek? Ternyata kata bendanya semuanya terikat sama preposisi, artinya kita belum punya subjek ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita butuh subjek sama predikat. Tapi subjek kok letaknya hampir, maksudnya di tengah-tengah kalimat ya, bukan di hampir di akhir. Nah, sebelumnya nggak ada koma sama sekali, teman-teman cek. Di situ ada apa? Ternyata ada among the particles of an atom. Jadi di antara para partikel dari suatu atom, nah, itu kan di antara partikel kan itu kata keterangan tempat, teman-teman. Atau posisi gitu ya. Otomatis kita harus balik karena keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek tidak ada koma setelahnya menjadi penanda inversi nomor 2. Nah, jadi teman-teman carikan predikat dulu baru subjek. Nah, jawabannya benar adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang bravo tidak ada predikatnya ya, kalimat tidak boleh tidak punya predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie itu ada subjek predikat tapi tidak terbalik atau tidak diinversi, tidak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Itu ya. Nah, nanti kalau dibaca, among the particles of an atom is the electron, a negatively charged subatomic particle. Nah, kalau diartikan nanti, di antara partikel-partikel dari sebuah atom ada elektron, yaitu sebuah partikel subatomik yang memiliki charge, yang memiliki arus gitu ya, negatif, yang beraliran arus negatif. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, ada juga Bravo, ada juga Delta. Oke, Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek bersama ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di situ. Nah, ada verb satu, yaitu become, teman-teman. Subjeknya adalah, nah ini subjeknya yang belum ada ya. Nah, berarti di sini kita butuh subjek. Nah, tapi kok subjek tempatnya di tengah-tengah kalimat seperti ini, sebelumnya nggak ada koma sama sekali, teman-teman cek di depannya atau di sebelumnya ada apa. Nah, ternyata ada kata only with yang saya sampaikan tadi ya. Keterangan apapun, kalau sebelumnya dikasih only, dia menjadi negatif, teman-teman. Dan kalau keterangan maknanya negatif, teman-teman pindah ke sebelumnya subjek, nggak ada komanya, itu menjadi penanda inversi nomor 3. Ya, jadi harus dimasukkan auxiliary untuk become ini di sebelumnya subjek. Jadi tugas teman-teman mencarikan auxiliary subjek. Nah, di pilihan A, B, C, D yang auxiliary subjek cuma satu, yaitu yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang alpha di situ tidak ada inversi, tidak bisa, kita butuhnya pembentukan inversi di situ. Kalau yang Bravo sama, nggak ada subjek juga karena ini keterangan ya teman-teman, karena tempat. Kalau yang delta di situ ada conjunction, ada subjek, ada predikat, padahal subjek predikat cuma satu, kita tidak boleh masukkan conjunction. Itu ya, jadi jawabannya yang cari teman-teman. Nanti kalau dibaca, only with the discovery of X-rays in the late 19th century did the inner structures of objects become observable. Jadi hanya dengan penemuan sinar X di akhir abad ke-19, bagian dalam dari benda bisa dilihat atau bisa diamati seperti itu. Silahkan lanjut ke nomor terakhir, teman-teman, nomor 20 ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Okay. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban eh, Delta, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah nowhere. Sorry, kita belum punya subjek. Maaf, teman-teman. Nah, karena ada, sorry, ini saya ulangi lagi ya. Kita cari predikatnya dulu yang mana tadi belum ada ya. Sebelumnya itu the universe itu kan terikat sama in itu ya, teman-teman, menjadi keterangan. Nah, berarti kita belum punya subjek karena keterangan tidak bisa jadi subjek. Nah, di depan sendiri itu ada nowhere, itu keterangan yang maknanya negatif. Penanda inversi nomor 3 tadi artinya tak ada dimanapun gitu ya. Nah, jadi kita balik cari yang predikat dulu baru subjek. Oke? Kalau yang alpha di situ ada conjunction, nggak ada subjek predikat. Maksud saya subjek predikat cuma satu, tidak bisa. Kalau yang Bravo ada auxiliary can, subjeknya an object, verbnya adalah travel, kemungkinan jawabannya Bravo. Kalau yang tadi ada subjek predikat tidak diinversi, tidak bisa, kita butuhnya yang inversi ya. Kalau yang delta ada can travel, itu predikat. Nah, kalau misalnya travel ini butuh objek, teman-teman, nanti an object ini jadi objek, bukan jadi subjek ya. Sedangkan kita akan kehilangan subjek. Jadi yang delta tidak bisa. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Bravo. Oke, dan nanti kalau dibaca, tak dimanapun di alam semesta, sebuah benda itu bisa melintas atau bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang inversi ya, teman-teman. Pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, tadi ada 5 penanda. Nanti saya mohon untuk mereview kembali materinya dan teman-teman catat untuk supaya lebih dapat gitu ya. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute atau teman-teman mau tulis di kolom chat nggak apa-apa. Ya, sambil saya absen dulu teman-teman.
Baik, sudah selesai. Saya absen. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Baik, kalau begitu terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya. I'll see you again next time. Insya Allah, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time. Thank you, guys.